Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama STEMPRA Smart and Dynamic School SMK Muhammadiyah Prambanan, Yogyakarta dalam Sinau Bareng seri belajar teknik multimedia. Media ini dibuat sebagai alternatif belajar bagi Anda siswa SMK kompetensi keahlian multimedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi menggabungkan fotografi digital ke dalam sajian multimedia. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah materi KD 3.13, yakni menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah Anda mempelajari materi ini, nantinya Anda diharapkan mampu menerapkan serta melakukan pengambilan gambar dengan variasi ukuran bidang pandang. Selanjutnya, mampu menerapkan serta melakukan pengambilan gambar dengan variasi sudut pandang pengambilan gambar. Selamat menyaksikan tutorial berikut, semoga Anda tetap bersemangat menerima materi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, kita akan mulai terlebih dahulu mengingat mengenai segitiga exposure dalam pengambilan gambar. Kamera untuk dapat menghasilkan sebuah gambar atau foto membutuhkan segitiga exposure atau yang biasa kita sebut dengan ISO, shutter speed, dan aperture. ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi settingan ISO, maka gambar yang akan ditampilkan semakin terang. Dan fungsi ISO sendiri adalah mengatur gelap terang cahaya yang akan diproses oleh kamera. Perlu dicermati, semakin tinggi ISO yang kita pilih, semakin banyak noise yang akan kita dapatkan dalam foto. Dan sebaliknya, ketika nilai ISO yang kita pilih semakin rendah, maka hasil foto yang diambil akan semakin halus. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan rana atau durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Semakin lama kamera membuka sensor, semakin banyak pula cahaya yang akan masuk. Namun, apabila semakin singkat waktu kamera membuka sensor, maka sedikit cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera. Jadi, shutter speed ini adalah lamanya sensor kamera melihat subjek yang akan difoto. Fungsi shutter speed diantaranya menggelapkan dan menerangkan objek, membekukan objek, dan membuat kesan gerak. Pengaturan shutter speed rendah biasanya digunakan untuk menghasilkan efek blur, menunjukkan pergerakan objek, sementara jika shutternya cepat, biasanya digunakan untuk membuka gerakan. Yang ketiga adalah aperture. Aperture adalah salah satu penentu ketajaman foto. Aperture ini juga disebut dengan diafragma. Cara kerja aperture ini seperti pupil pada mata manusia. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka semakin kecil diameter pupil. Fungsi aperture adalah untuk mencegah overexpose saat memotret benda dekat atau makro. Kemudian untuk mencegah cahaya terlalu banyak masuk ke dalam lensa kamera. Dan yang cukup penting selain 3 komponen di atas adalah pencahayaan. Penataan pencahayaan untuk menerangi objek ini digunakan agar objek hasil foto kita lebih menarik dan sinematik. Tanpa adanya cahaya, maka foto akan cenderung lebih gelap bahkan tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Kenapa kita harus menerapkan sudut pandang serta angle pada pengambilan gambar? Karena dengan menerapkan ukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar, maka hasil pengambilan gambar Anda menjadi tidak monoton dan memberikan kesan dramatis. Baik, kita akan bahas dulu mengenai pengukuran bidang pandang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ukuran bidang pandang? Ukuran bidang pandang atau yang biasa disebut framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Teknik dalam pengambilan gambar ini akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah foto. Berikut ini adalah beberapa jenis ukuran bidang pengambilan gambar yang sering digunakan. Extreme long shot,
yaitu pengambilan gambar yang sangat jauh, menampilkan bidang pandang yang sangat luas. Lensa kamera menangkap keseluruhan pandangan objek utama dan latar belakang ditampilkan menjadi sangat kecil. Long shoot. Long shoot hampir serupa dengan extreme long shoot, akan tetapi pada pengambilan gambar ini lebih digunakan untuk menampilkan figur seseorang secara keseluruhan, di mana seluruh badan objek akan terlihat. Medium long shoot. Medium long shoot adalah pengambilan gambar di mana ruang pengambilannya sedikit lebih sempit dibandingkan teknik pengambilan long shoot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. Medium shoot. Medium shoot yakni pengambilan gambar dengan menampilkan objek manusia dari atas pinggang sampai di atas kepala. Namun lingkungannya hampir tidak terlihat. Medium shoot ini baik untuk menampilkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah ini menjadi pusat perhatian penonton, diarahkan pada gerak tubuh tokohnya. Medium close up. Medium close up adalah shoot amat dekat. Objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. Jenis framing ini digunakan untuk menangkap ekspresi, karakter dari keadaan objek. Close up. Close up adalah pengambilan gambar di mana bagian tubuh yang difoto adalah dari batas bahu sampai dengan batas kepala. Selain untuk menangkap ekspresi wajah seseorang, teknik pengambilan gambar ini juga digunakan untuk memperlihatkan detail wajah yang membuat foto terlihat dramatis. Big close up. Pengambilan gambar big close up hampir sama dengan pengambilan gambar close up yang menangkap ekspresi wajah seseorang. Namun yang membedakan adalah hanya menampilkan bagian muka dari dagu sampai dahi saja. Extreme close up. Extreme close up adalah shoot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Selanjutnya kita membahas mengenai apa itu sudut pengambilan gambar. Baik, sudut pengambilan gambar yang dikenal dengan istilah angle sangat berpengaruh dengan foto yang dihasilkan. Angle merupakan sudut pandang dalam memotret sebuah objek. Sebaiknya sebelum memotret kita sudah terlebih dahulu menentukan sudut pengambilan gambar kita agar hasil foto kita maksimal. Nah, beberapa jenis angle dapat Anda lihat pada tayangan berikut ini. Bird view adalah foto yang dilakukan dari tempat yang tinggi. Bisa diambil dari gedung tinggi atau helikopter dan lainnya. Foto yang dihasilkan dari angle bird view ini akan terlihat sangat luas dan dramatis. Misalnya foto suatu kota. High angle. Angle ini mirip dengan bird view. Pengambilan gambarnya tetap dilakukan di tempat yang lebih tinggi, namun pengambilan gambarnya tidak se-ekstrim bird view. Posisi kamera harus lebih tinggi dari objek yang akan difoto sehingga bagian atas akan terlihat lebih besar. Eye level angle. Pada angle ini biasanya kamera sejajar dengan objek yang akan difoto sehingga foto yang dihasilkan akan terlihat standar seperti apa yang kita lihat. Low angle. Low angle merupakan sudut pengambilan gambar dari bawah sehingga objek yang difoto akan terlihat lebih besar. Foto yang dihasilkan memberikan kesan objek dominan. Frog angle. Frog angle merupakan sudut pengambilan gambar yang ekstrim dengan kamera hampir menyentuh tanah.
Sudut pengambilan gambar ini sejajar dengan objek atau lebih rendah. Foto yang dihasilkan tampak seperti mata yang melihat berada dalam posisi seperti katak. Baik, setelah kalian mengetahui jenis framing dan angle melalui tayangan tadi, Anda pastinya sudah mempunyai gambaran bukan bagaimana menghasilkan suatu karya foto yang menarik dengan menerapkan framing dan angle tersebut. Sekarang saatnya Anda mencoba berkreasi, menghasilkan foto-foto yang menarik dan hidup. Selamat belajar, selamat mencoba, sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.